Kamu udah tahu belum mau jadi apa? Kalau belum, yuk dengerin cerita mereka dari berbagai macam profesi cuma di segmen Mau Jadi Apa Lo. Semoga menginspirasi. Hai guys, welcome back to my channel di segmen Mau Jadi Apa Lo. Kalau episode sebelumnya itu kan panutan semua ya, kayaknya yang aku undang tuh bisa dicontoh lah gitu kelakuannya. Kalau yang ini aku nggak yakin, jadi jangan berekspektasi dan berharap banyak setelah menonton ini kalian bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Betul, bener? Betul sekali, itu udah pasti bener sih. Kayak gue juga bingung, kayak gue jadi yang lain gue juga bingung sebenarnya gue diundang sini gue ngapain. Yang lain kayak mau jadi apa lo, penyiar radio kemarin udah keren, pengusaha kafe, ya kan? Pramugara keren. Gue jadi apa ya anjir di sini? Makanya gue tanya lu tuh sebenarnya apa sih profesi? Maksudnya kerjaan sekarang tuh apa sih? Gue belum kenalin diri loh. Iya. Gue kenalin diri dulu. Bener juga, kenalin dong. Oh, namanya iya. siapa, kerjaannya apa? Saya namanya Nur Akmalia sebenarnya. Nama panggungnya tuh Amel. Nama panggung. Iya, nama ibu Siti Nurhasana, nama bapak Muhammad Urip. Ya. Halo mama papa kalau nonton. Halo bu, bapak kalau nonton, anaknya masuk YouTube. Nanti suruh nonton loh beneran. Nonton pasti, nanti reaction mama gue juga. Terus kerjaan? Kerjaan, kalau kerjaan saat ini bisa dibilang personal assistant yang punya channel kebetulan, yang punya channel ini. Asisten aku. Asisten. Emang iya? Lah, bukan ya? Bukan. Oh iya berarti salah, sebelah kali, podcast yaudah, sebelah. maaf. Gimana sih? Ini siapa? Ya asisten gue ya. Iya. Udah berapa asisten lama ya? Waktu itu sebenarnya kalau disambungin mungkin hampir mau 3 tahun. Kalau disambung kan sempat terputus 1 tahun. Iya. Jadi sempat ada video. Ini mau lihat videonya siapa Mawar? Nih. Lo masih inget lagi Mawar? Gue Mawar, gue bunga bangkai anjir. Yang gue Aduh, nanti kita bahas kali dikit ya. Oh iya, boleh. Sebenarnya sih udah nggak ada masalah lagi, cuman ya nggak apa-apa lah videonya. Iya. Kan netizen suka yang drama, jadi gue diemin aja. Suka drama kan, nontonlah itulah, seru banget pokoknya. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang pertanyaan netizen kalau misalnya ngeliat Amel tau nggak? Pertama, Kamel bukannya dulu berhijab? 1. Kedua, Kamel kok keluar dari Pink Panda? Iya. 3, Kamel sama Kanate udah baik-baik aja kan? Gitu. Udah jelas. Udahlah kalau enggak ngapain kita kerja bareng gue ya? Gue ada di sini lagi. Ya. Tapi gue tadi bohong di awal. Sebenarnya ya pastilah setiap gue undang ke sini, setiap bintang tamu yang diundang ke sini pastinya bisa memberi inspirasi lah gitu. Maksudnya bisa ngasih info lah. Iya benar. Iyalah. Iya, bisa ngasih info lah kayak. Turah juga info kan soalnya. Iya, apapun info mahal. Mahal, betul. Nah, jadi bisa ngasih info kayak apa sih sebenarnya kerjaan personal assistant influencer tuh ngapain gitu. Ngapain sih, maksudnya kayak ibaratnya kan ngapain sih aku punya asisten gitu loh. Maksudnya kerjaan kamu tuh betul, apa aja gitu. Padahal gak tahu aja lu kerja 10-10 ya. 10/10 dah. Pulang-pulang ke kosan udah gitu besok pagi bangun langsung ke apartemen lagi. Ke apartemen lagi. Ketemu lagi. Libur cuman hari Minggu, kadang gak libur. Itu dia. Gila, sibuk banget lo, lebih sibuk dari orang ngantor. Iya bener. Iya tapi itu bener loh. Iya. Orang ngantor jamnya misalkan berangkat masuk jam 8 sampai jam 5 udah dia bisa have fun apa segala macam. Gue nggak ada. Iya. Nggak ada kecuali hari Minggu. Iya, makanya nanti mungkin bisa kamu ceritain, maksudnya kerjaan personal assistant, content creator atau influencer tuh apa, sesibuk apa, terus suka dukanya apa. Ya gaji di spill lah boleh. Untung punya bos baik kayak aku. 100 juta lah, gila nanti. Aduh, rumah gue kan dibayarin lu kan. Iyalah, gue yang bayarin sama dia. Iya. Gue handphone masih nyicil. Mana ada. Aduh, Mel jangan buat gue ketawa. Oh, iya, Oke. Dari mana dulu nih Mel? Oh iya. Mungkin kita kerjaan dulu. Kerjaan kali ya. Oke. Nanti diceritain semua yang kontroversinya tadi ya. Wah, iya deh. Ini kalau durasinya 2 jam jangan salahin gue ya. Amel, sebenarnya jurusan lo tuh dulu apa sih sekolah? Gue dulu sekolah kalau jurusan dulu SMK manajemen, terus sempat kuliah nggak beres jurusan akuntansi. Iya, akuntansi. Jadi sebenarnya basicnya nggak ada ya, maksudnya nggak ada backgroundnya gitu, nggak kerja ada. Ujung-ujungnya di dunia kreatif gitu. Maksudnya kan kita dunia kreatif kan? Iya, masuknya dunia kreatif sih sebenarnya ini, cuman emang nggak ada hubungannya. Tapi kurang lebih rata-rata mulai tahunan gue mungkin ya, tapi kerja tuh nggak sesuai yang nggak
nggak sesuai sama apa yang kita pelajarin sama jurusan sekolah kita gitu rata-rata. Jadi menurut lo normal? Menurut gue itu normal sih. Oke. Gitu. Terus so far gimana? Udah 3 tahun ya kurang lebih kalau disambung ya. Kalau belum disambung berapa tuh? 2 tahun plus setahun. Hampir 1 tahun. Oke. Juni ini. Gimana maksudnya kayak so far selama ya udah deh 3 tahun kerja sebagai personal assistant influencer tuh gimana? Saya jelasin dulu kali ya tugasnya ya. Oke. Kerjaannya personal assistant influencer itu yang pertama membangunkan bos kalian. Kedua, ada alarm, mohon maaf. Kadang alarmnya tuh saya. Mungkin bukan membangunkan. Sebenarnya sudah bangun tapi digalakkan untuk ayo siap-siap gitu. Lagi ngapain nih? Buka pintu. Iya. Masih chill nonton. Kayak gue udah rapi gitu, nggak rapi sih, udah mandi, masih udah datang. Terus kayak kedua kayak ya bisa dibilang mengingatkan juga setiap harinya tuh kayak ngelakuin apa aja gitu, kerjaannya apa aja. Misalkan kayak hari ini ada syuting apa, terus kayak ada ngerjain campaign brand apa gitu. Terus konten apa misalnya. Misalkan hari ini syuting SJDL plus hari ini juga syuting campaign brand ini gitu. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka enggak teman-teman sih, misalnya ada teman-teman brand yang nonton atau teman-teman agensi yang nonton, itu pasti kalau misalnya ada agensi yang nanya untuk campaign bla bla bla, itu pasti aku forward langsung ke Amel. Jadi biasanya aku akan balesin email karena aku suka balesin email, jadi biar aku tahu gitu loh apa aja nih kira-kira yang potensial kerjaan yang potensial akan masuk ke aku. Biasanya aku balesin email. Dan untuk diskusi lebih lanjutnya aku kasih nomornya Amel. Jadi ibaratnya kalau mau nego-nego atau mau tanya-tanya, udah silakan deh tuh telepon-teleponan, chat, meeting sama Amel. Nanti kalau udah deal atau gimananya balik lagi ke aku gitu. Tapi kalau misalnya lagi overload kayak misalnya kayak beberapa kan aku oper ke Amel, ya beberapa tetap di aku juga. Apalagi yang misalnya dulu udah sama aku dari dulu ya. Yang udah dari dulu sama kamu pasti sama kamu. Ya kayak misalnya brand apa, let's say sebuah brand makeup gitu dari dulu sebelum aku punya asisten udah sama aku nih. Betul. Dia udah punya WhatsApp aku. Jadi biasanya brand-brand itu akan langsung ke aku, nggak usah lewat Amel lagi gitu. Biar nggak ulang lagi kan. Biar nggak ngulang lagi. Dan biasanya kalau misalnya udah deal, let's say sama brand ini gitu, kita mulai ya campaignnya di Instagram, TikTok dan bla 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 gitu. Aku akan bikin grup di mana isinya itu ada aku dan ada Amel. Jadi kalau ada brief masuk, kalau misalnya Amel misalnya aku nggak baca, Amel baca. Gitu, jadi kita diskusiin lagi. Iya, jadi kayak groups itu sama si agensinya juga itu. Iya, sama orang agensinya juga. Jadi nggak ke aku doang. Misalnya kayak aku lagi sibuk ngapain, ada yang backup gitu. Gitu sih. Ya gitu sih. Ya itu salah satunya tadi big deal juga. Apa big deal lagi? Brand deal. Apa sih apa? Deal brand deal. Iya, brand deal. Balik dikit lah maklum. Bahasa Inggrisnya 9. Bahasa Inggrisnya bagus banget soalnya aku aja belajar bahasa Inggris sama Amel. Iyalah, terima kasih ya. Iya. Dia S2, gue ST. Terus nggak sebenarnya juga ya Mel. Sebenarnya kerjaan lu tuh nggak itu doang. Iya sebenarnya kerjaan gue banyak sih. Ini baru kayak seberapa tahun kayak belum ada. Apapun yang gue kerjain, lu juga kerjain. Kayak apapun yang dia kerjain. Misalnya contoh nih, clothingan dia sold out. Iya. Punya dia. Iya. Gue juga yang kerjain. Iya. Jadi sebenarnya kasarnya personal assistant itu membantu backup lah ya. Iya, membackup. Apa yang lagi dikerjain sama ya si influencer atau si artis itu. Iya. Bener-bener kayak ya udah gitu, aku lagi sibuk apa, dia mau nggak mau ikut kayak ada di sebelahnya dan ikut ngelakuin juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada job desk yang jelas ya. Job desk yang jelas sih, betul. Dan menurut lo kira-kira personal assistant influencer lain atau content creator lain gitu nggak? Kayaknya nggak semuanya mungkin. Karena kalau yang lain tuh rata-rata asisten itu cuman kayak ya, kayak cuman disuruh doang gitu loh. Nggak sampai yang deal brand gitu. Ya nggak sih, kalau deal brand tuh jatuhnya rata-rata kalau yang itu kayak manajer gitu kan. Manajer ya. Iya. Soalnya iya juga sih sebenarnya lu udah mulai merepet ke manajer. Saya mencakup semua kan. Iya. Saya kan juga fashion stylist kakak kan. Iya. Makanya saya merangkap semua. Sebenarnya kalau bedanya mungkin kalau asisten itu dia nggak berani ngedilin ya. Kalau Amel itu sudah sampai di tahap
dia bisa ngedilin gitu. Kalau misalnya ada brand nego, dia udah saking taunya maunya aku apa, dan aku juga suka pesenin biar nggak bolak-balik discussnya gitu. Misalnya ada yang mau let's say nego rate, atau nanti bisa nggak ya ini kalau kayak gini tambah berapa ya bla 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 segala macam. Dia saking taunya ya udah ke dia aja gitu. Jadi ya sebenarnya ya semi manager juga lah. Semi. Cuman aku nggak suka mungkin kalau manajer tuh kesannya tuh terlalu kaku dan terlalu ngatur. Lo tau sendiri gue nggak bisa diatur. Iya betul. Sama-sama nggak bisa diatur apalagi lu. Makanya kita chill anaknya setiap harinya. Bohong banget emang gue chill. Kayak gue gak chill. Cili cabe pedes. Gitu Mel. Iya gitu. Kalau dijelasin satu-satu tuh kayak gak cukup nih podcast. Gak cukup bener. Intinya kalau misalnya ya aku masih kerja sampai jam 10 atau 11 malam, ya Hadiah juga ikut. Iya kita pokoknya dia bangun pagi jam 6, kita pun bangun lebih pagi 1 jam sebelumnya biasanya. Iya. Pokoknya terus kalau misalnya aku gak libur, ada schedule apa hari Minggu, dia sudah pasti tanpa diberitahu. Kebetulan itu terjadi lagi di minggu ini. Terima kasih Natisina. Sama-sama. Tapi kan abis itu aku kasih libur ya. Iya. Nanti dikira gue nyuruh lo kerja apa sih? Enggak, kerja Rodi kayak Romusa lagi. Anjir. Seminggu ini misalkan hari ini minggunya gak libur, ya ntar Senin atau Selasanya gitu, tergantung diganti jadwal. ya. Karena kan itu udah deal di awal juga kan. Iya, sebenarnya ada cuti juga sih. Tapi karena kita kebetulan lagi misalnya lagi padat, ngomongin cuti kayaknya gue kayak digaplok daerah. Iya. Dikasihnya tergantung mood gua. Jadi harus baik-baikin dia dulu kalau mau dapat cuti sebenarnya. Iya juga, tapi ntar lagi lebaran loh. Pasti lo banyak cuti. Lo langsung ambil kayak 3-4 hari langsung kan. 1 bulan. Enggak ada. 12 maksimal. Diri emang bercanda. Gak apa-apa lo cuti sebulan tapi gaji lo gak naik-naik 10 tahun. Oke, nanti dipikirin dulu ya. Kayak jahat banget gue. Oke, terus apalagi sih tadi gue ngomongin kerjaan. Suka dukanya apa sih? Terus apalagi maksudnya yang lo tahu personal assistant yang lain misalnya nggak deal brand, terus apa lagi? Sama nggak ngatur setiap harinya ngapain. Biasa soalnya kalau asisten kayak beberapa kali kan gue sempet ketemu sama kayak beberapa influencer juga tuh yang teman-teman lau. Kalau yang bawa asisten tuh rata-rata asistennya literally cuman kayak nunggu disuruh aja gitu. Iya. Fotoin dong. Iya. Ini dong kayak asisten. Iya, namanya asisten membantu gitu ya. Membantu. Iya sih. Kayak berarti gue nggak ada job desk yang kayak ikut meeting juga, sekalipun ikut meeting. Jarang ya? Iya, jarang banget. Iya sih. Tapi penting tahu ikut meeting ini itu karena kalau nggak mau backup gimana caranya kalau misalnya nggak tahu? Kan si asisten itu sebenarnya tugasnya tuh kayak yang itu loh, kayak apa? Kayak ngebantuin doang. Jadi itu kayak aku bilang, kalau orang-orang rata-rata tuh kayak ada manajer, ada asisten, ntar manajernya tuh yang kayak galak-galak gitu. Oh, gitu. Kayaknya nggak bisa deh kalau galakin gue. Gak bisa deh. Ya tahu sendiri jawabannya ya. Makanya mungkin itu. Ya lo makanya merangkap kali ya. Iya, merangkap. Ya, dan itu juga kayaknya mungkin lebih ke kalau misalnya kita kerja, ini instead of kayak bos sama anak buah gitu, kita tuh lebih kayak kekeluargaan gitu nggak sih? Iya, kayak lebih sebenarnya karena basicnya kita adalah temen soalnya kita temen dance dulu guys. Jadi iya kita satu grup dulu, baru jadi setelah itu Amel dan bawahan gitu. Baru setelah itu Amel mau kerja di aku, dan kebetulan aku juga waktu itu lagi butuh mencari asisten biar bisa fokus gitu, karena susah juga ngerjain semuanya, nggak bisa ya. Gitu ya nggak sih? Betul, karena basicnya kayak gitu. Kalau misalnya nih gue tiba-tiba ada yang apply nih, terus gue yang interview dari awal tapi belum kenal sebelumnya, emang pengen kerja, kayaknya nggak akan bisa selus ini juga gitu. Terus kayak capek-capek bikin chemistry baru nggak sih? Iya. Udah pernah kebetulan kemarin. Oh iya. Pas gue putus itu ya. Pas lo minggat ke Ethiopia bukan? Ethiopia. Lo ingat? Gue ke Rusia. Ke Rusia. Kok nggak putih-putih Mel? Di sana nggak ada matahari Mel, mohon maaf. Oke, berarti gue Rusia mana ya kalau gitu? Nggak tahu deh, cuman lo yang tahu ya. Gue yang tahu. Jadi waktu dulu lo cabut, yang pas gue upload video itu. Oh iya. Si Mawar. Ya, ini belak-belakan banget. Ini Mawar. Untungnya juga dia nggak baperan guys. Jadi mau diomongin kayak gimana juga langsung aja depan dia. Kayak lebih kayak gue kepakai otak sih. Kayak emak gue nonton juga kayak emak gue cuma ngomong gini, emang dia anaknya begitu. Kayak emak gue akan bilang kayak gitu deh.
Gak punya otak dan punya hati. Enggak deh. Punya hati punya dikit, otaknya gak ada. Terus waktu itu gue udah kayak aduh cari asisten nih. Kita udah interview sehari 6 orang. Waduh, ngeri banget. Perusahaan aja kalah deh tuh. Gila. Itu bener-bener yang kayak aku, Randy juga, benar-benar kayak Rani bahkan ikutan karena Rani juga ikut liatin. Kenapa? Karena kan bakal si asisten ini bakal di-link sama semua orang juga. Misalnya iya kayak let's say dia sama aku nih ngikut aku juga, ya mau gak mau harus berurusan sama Randy. Ngurus step by step ID atau nanti ngurusin apa sama Rani. Jadi kita cari orang yang bener-bener klop gitu kan. Iya maksudnya selain emang kerjaannya bener, yang bisa satu frekuensi juga lah gitu. Ini asik gak sih anaknya? Asiknya tuh bukan asik ini ya, maksudnya kayak asik gaul party enggak. Komunikasinya nyambung gitu. Iya. Satu jokes lah. Susah banget nih. Itu memang iya sih. Susah banget guys nyari orang baru gitu. Mending mungkin lebih gampang tuh direkomendasiin. Iya sih. Rekomendasiin gitu. Terus kita kalau mungkin kenalan kita itu aku ngerti sekarang kenapa networking itu penting. Kenalan temennya temen atau temen yang dulunya ini itu tuh kayak penting gitu, nggak dari nol banget gitu sih, menurut aku sih. Betul. Iya gitu deh, makanya jadinya dia bisa masuk lagi karena aku nggak punya asisten guys. Sedih banget, aku tuh orangnya picky banget. Daripada kayak misalnya maksain gitu ya, daripada maksain nih, aku mending nggak punya sekalian. Daripada maksain kayak apa ya, maksudnya ya udahlah kan ngerti, bukan maksain sih, daripada beban ujung-ujungnya bukan beban siapa sih, kayak ya maksudnya kayak dua tapi dalam kondisi waktu itu lagi sibuk-sibuknya juga kayak capek juga sih ngajarin dari awal lagi nggak sih? Dan belum tentu orangnya cepet nangkap gitu kan, maksudnya sekali dibilangin 2 kali gitu kan belum tentu langsung bisa kan. Iya, jadi kayak banyak concern akunya. Dia ini nggak ya tiap hari kayak gitu, daripada capek kayak gitu mending gue lebih capek gue ngurusin sendirilah kayak gitu. Jadi waktu itu lama aku nggak punya asisten. Terus sampai pandemi nggak sih kemarin? Iya, sampai pandemi lagi. Akhirnya Amel balik lagi deh. Kenapa tuh, coba dong? Kenapa balik lagi? Kenapa awalnya lo meminta kesempatan kedua kerja? Gue kan waktu itu kan pas udah keluar dari sini gue langsung SPG-an. SPG-an tuh kan, SPG-an gue mikir kayak, widih gajinya lumayan nih SPG-an. Terus tapi duduk nyantai doang nih kan. Gue kan orangnya hiperaktif, gue tuh gak bisa duduk diem doang. Kayak gini aja deh gue gak betah duduk gitu. So gue tuh gak bisa ngeliat orang kayak diem lama-lama. Terus gue kayak SPG-an tuh kerja nyantai banget, bener-bener gak apa-apain duduk jam doang. Jam kerjanya 8 jam. 8 jam. Terus kayak benar-benar cuman duduk doang, kayak gue ngabisin rokok doang kayaknya sehari kerja benar-benar sebungkus gitu. Terus akhirnya kayak aduh gue nggak bisa nih kayak gini. Terus kayak gue ngerasa otak gue makin hari makin bodoh gitu, nggak ada yang gue lakuin kayak gimana ya, misalnya kan kalau kerja sebelum ini kan di sini kan kayak sama brand lah apa, ketemu orang penting segala macam, kayak gue ngapain kayak ada aja emangnya gue ngasih lu kerjaan ya emang tiap hari. Kayak gue ngapain ya SPG kayak gini, gue bosen. Terus kayak yaudah kayak karena gue nggak ngerasa menambah wawasan gue, jadi kayak gue nggak bisa deh kerja duduk diam kayak gini gitu. Kayaknya gue orangnya aktif gitu, gue banyak mikir. Justru lo sukanya sibuk, bener-bener kayak kepake gitu. Iya, maksudnya kayak gue juga orangnya suka beride-ide aneh-aneh gitu. Maksudnya ngeliat dunia entertain tuh gue ngerasanya itu kayak gue banget. Maksudnya kayak itu tersalurkan lah, kayak apa yang ada dalam diri gue gitu. Makanya lo kayak kangen nih kerjaan yang dulu. Iya, kangen nih gue kerjaan kayak begini. Tapi pas balik jauh lebih sibuk mama. Pas gue balik anjir pusing. Dulu gak sesibuk ini ya? Iya, dulu mah masih gak sesibuk inilah, masih di tingkat yang nomor 2. Sekarang tuh udah 5 anjir. Sumpah itu. Tapi emang iya jir. Iya. Iya sih, karena ada banyak kerjaan baru juga guys. Kayak sold out. Terus sekarang ada lagi project MV juga step by step. Apalagi sih biasanya ya, dan lain-lain. Belum kalau ada Pink Panda, ada ini iya, dia belum pasti tuh perintilannya banyak semuanya. Jadi ya, apapun yang sebenarnya aku bilang, apapun yang aku lakukan dia pasti ikut. Jadi kalau misalnya aku lagi sama Pink Panda, dia pun juga ada gitu. Ngurusin juga. Jadi sama sih kayak keluar dari Pink Panda juga nggak berhenti, tetap ada aja hubungannya. Oh iya, nah nyambung nih, bagus bridgingnya. Cocok jadi penyiar radio, belajar dari Babet ya. Apa openingnya? Gue gak tahu. Itu namanya 107.7 FM Unpar Radio Station, itu Unpar. Ya, bersama saya Nur Akmalia, bisa dipanggil Amel. Enggak begitu anjir. Jadi tapi tadi ngomongin
dunia entertain, maksudnya dunia kreatif kayak gini ya, kita bikin konten gitu, let's say ya aku ya. Terus dulu kan kamu part of my group, ya kan, kita kenalannya dari grup dance. Di grup dance, awalnya di Invasion, terus aku ajak kamu Pink Panda. Terus kita udah jalan berapa lama waktu itu? 2016 ya Mel? 2016, aku keluar 2018 kayaknya. 18 ya, 2 tahun sebelum jalan Dudu pokoknya tuh. Iya, begitu terakhir As If It's Your Last. Kalau mau lihat Amel jadi Lisa di As If It's Your pernah Last. lihat, gua aja enak, apalagi kalian gitu. Kenapa tuh? Kan lu suka banget ngedance, gue tahu lu suka banget ngedance. Lu di TikTok ngedance kan? Itu. Gue tuh suka banget ngedance, tapi tuh ketika kayak gue tuh paling lemot ngapalin gerakan, apalagi udah ngapalin gerakan aja udah lemot, apalagi ngapalin lip sync Korea, kayak beban banget hidup gue gitu. Udah gitu tapi dulu cover Korea lama. Lu dari berapa? Dari tahun berapa udah mulai ke cover? Cover 2000 berapa ya? Jadi anak cover dance sudah lama. 2012 di Jakarta, dari SMA soalnya. Jadi anak cover dance di Jakarta. Di Jakarta, tapi ya nggak terkenal lah. Terus ya tapi berarti suka dong. Iya, dari suka. 2012 sampai 2018. Iya, udah 6 tahun. Iya cuy, itu 2012 lama. Kalau inget agensi lama gue siapa? Komen di bawah. Itu kenapa? Maksudnya kenapa lo baru menyadari di 2018 kalau ternyata karena gue gini gak suka? loh. Karena Pink Panda kan bisa dibilang perjalanan karirnya tuh lumayan bagus ya. Jadi tuh kayak makin lama tuh kalian yang makin niat makin gercep gitu, kayak gue ngerasa gue lambat gitu progresnya. Dan kayak gue udah ngerasa gue jadi beban buat diri gue sendiri, dan gue gak mau jadi beban buat tim gue gitu. Kayak gue ngerasa kayak gue dari titik yang aduh gue gak sanggup nih gitu. Maksudnya kan semakin kita di atas semakin kita mempersempit jadwal latihan kan. Maksudnya kan namanya juga progresnya makin di atas kan gitu. Jadi kayak aduh gue gak bisa nih kalau latihan 3 kali doang terus langsung tag video gitu kan. Akhirnya kita ngerti. Oke, jadi ketika itu maksudnya waktu sama Pink Panda itu kitanya cuman punya waktu terbatas nih, let's say kita bikin video. Betul. Terus dalam waktu yang terbatas itu, dalam waktu yang singkat itu, misalnya kamu kan as Lisa, itu disuruh ngafalin dance dan part yang segitu. Iya betul. Bagi kamu itu nggak bisa. Maksudnya beban jadinya. Beban, soalnya rapnya Lisa panjang. Dulu aku jadi Suyong rapper, tapi gak sepanjang itu gitu. Gak sepanjang di SNSD itu. cover Suyang ya. Tapi gak sepanjang itu nge-rapnya. Makanya santai-santai selama dari 2012. Dan kayak gak ada tuntutan harus seperfect itu. Bagus ada, tapi enggak. Kalau Pink Panda tuh kayak di dalam otak aku tuh kayak gila gue harus perfect anjir, yang udah bagus. Siapa gitu. Emang yang bikin kayak gitu? Gak ada, kayak ngelihat gimana sih aura kita tuh makin kayak kita harus bagus gitu loh. Gitu. Jadi kayak tapi sebenarnya kan di grup sendiri kayak ya aku sih ya bilang emang aku udah bilang kayak, tapi aku ada gak sih kayak maksain harus bagus yang ini? Enggak kan sebenarnya? Enggak sih. Lebih kayak kalau kamu tuh dulu kayak jangan lupa Mel hafalin lirik. Mel kok liriknya gak hafal gitu. Tapi pas gak hafal baru gue ngambek. Ngambek, marah. Gak ngambek sih, gak ngapalin lirik ya. Gitu. Kayak mama kosan marah ya. Kayak mama kosan marah bilang udah Cinanda. Udah hafal belum? Coba Dia biasa suruh coba. Kalau ngomong dong bisa, entar kalau sambil gerakin itu kok nggak sinkron gitu. Iya sih, itu extra effortnya kan di sana. Iya. Lirik udah hafal, gerakan udah hafal. Dance tambah gerakan ini, dance tambah gerakan tambah lirik, lip sync ini. Aduh, itu yang luar biasa susahnya. Makanya kayak yang memang harus extra effortnya. Iya, ekstra banget effortnya cuy. Jadi tapi sebelumnya berarti di grup-grup kamu sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Enggak. Terus kayak nggak pernah ada yang kayak jangan lupa hafalin lirik ya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak lebih kita udah kompak, lebih kayak ke dance-nya sih. Kayak lip sync tuh kesadaran diri dari orang-orang doang. Oh, I see. Padahal sebenarnya ya emang itu cover dance kan? Iya. Ya beda tekanan aja aja. Soalnya kita nggak tahu kenapa juga Pink Panda mungkin beda cerita karena dari debut sendiri. Kaget gak lo videonya viral? Iya anjir, itu benar-benar kayak ya Allah, video hitam putih. Video hitam Pertama putih. Iya, video hitam putih tuh viewsnya udah gede. Itu gede banget ya. Maksudnya gak ada yang segitu waktu itu zamannya 2016 ya. 2016 gak ada yang segitu. Awal-awal banget tuh sekali upload. Waktu itu padahal bentar, gue cari nih sekarang nih. Kalau waktu upload banget, Bitch better have my money itu ya video kita. Di Gain Fashion latihan dan pakai kita dekil banget itu udah 53.000. Kayak nggak ada 24 jam. Pink Panda BBHMM. Sekarang mana dia?
Sekarang berapa itu? 283.000. Dulu tuh di atas 100 ribuan ya. 100 ribuan gitu. Padahal kayak baru upload. Terus gitu. di waktu pertama perform di Mangga 2. Ya itu juga debut kita ya. Padahal tuh video blur. Gue juga bingung kenapa cuma iya. Cuma itu video blur dari jauh dan pakai handphone. Itu tuh yang lihat tuh berapa ya? Kayak hampir sejuta deh kayaknya. Kita kalau gak salah dah. Oh 1,2 juta. Tuh 1,2 juta. Dulu 500 ribuan. Terus kita kayak yang hah gitu. Video kita kita cuy gitu. Nah mungkin dari situ kita tuh kayak niatin bukannya malah gede kepala terus gila kita keren banget. Enggak ya, malah jadi makin rajin latihan, makin serius. Betul. Tapi maksudnya kita juga dulu latihan tuh bukan yang seminggu sekali gitu ya. Kita seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Sabtu Minggu penuh aku ingat banget. Sabtu pagi jam 7 sampai jam 10. Iya gila ya. Anak cover dance mana yang latihan jam 7 pagi? Karena apa coba? Karena aku iya. Karena aku masih kerja guys, masih jadi reporter. Itu betul. Sabtu aku nggak libur. Kalau orang-orang kan libur Sabtu, gue nggak libur. Jadi jam 2 aku ingat banget shift aku tuh 12:30 siang udah di kantor. Tuh kan. Jam 12 12:30 udah di kantor. Jadi jam 7 udah di studio. Jam 10 beres latihan, pulang jam 11 balik mandi bla bla bla. Jam 12 aku udah ke kantor. Gila kan? Makanya kita latihan jam 7 pagi. Belum lagi yang aku pingsan di jalan. Nah, itu juga. Ya sih kalau ngomongin pengorbanan kita dance ya, dance lomba cover tuh ya. Parah banget, ada aja ceritanya. Lomba di satu acara tiba-tiba kita cancel, sedangkan itu lombanya lomba adain konsep gitu, poin plus gitu. Kita udah latihan matang banget nih. Matang banget. Pink Panda ya waktu itu ya ada acara gitulah di Jakarta. Udah latihan nih maksudnya lombanya Minggu ya. Minggu. Tinggal latihan terakhir Sabtu sore buat mantepin. Buat mantepin lagi. Aku udah OTW guys dari kantor naik Gojek. Di jalan pingsan. Drama banget. Wah. Pingsan, asam lambung aku kambuh, ampe nggak bisa duduk lagi di motor, motornya nepi, aku guling-guling di trotoar. Trotoar guling-guling, diangkut pakai becak ke rumah sakit. Becak orang aku muntahin di jalan. Ya ampun, bapak becanya kalau nonton juga tolong komen. Bapak becanya kalian nonton. Karena asam lambung kan mual. Iya sih. Terus mungkin becak goyang-goyang lagi kan. Terus kalau nggak naik becak, naik motor nggak bisa duduk. Karena nggak bisa duduk. Iya harus tiduran betul. Terus tiduran, mual, muntah. Randy baru pulang kantor, langsung nyusulnya ke rumah sakit karena nggak keburu mau jemput aku di trotoar udah nggak ada. Dia nyusulin aku di rumah sakit dan yang ngangkatin waktu itu si bapak becanya. Ya ampun, bapak dia becanya. Sambil kalau bapak nonton mungkin masih ingat saya yang bapak tolong di jalan. Iya, yang muntahin bapak. Yang muntahin becaknya. Terus sambil dia nungguin aku disuntik itu kan di rumah sakit. Dia nyemprotin becaknya pakai air, dibersihin bekas muntahan aku. Terus aku kasih, ingat waktu itu aku kasih 300.000. Astaga. Iya, walaupun gue juga becanya beli beca baru kayaknya. Enggak 300. Ya gue gaji masih UMR, tapi gue kasih kayak gue berterima kasih banget udah nyelamatin nyawa gue gitu. Malaikat kan. Gue nggak tahu juga waktu itu makan apa besoknya gue. 300.000. Nih orang sampai sekarang kalau makan suka sembarangan. Kok makan? Iya makannya kan itu asam lambung. Oh suka telat. Iya suka telat. Terus kali makan juga. Menurut lo gue latihan, kalian udah latihan duluan, gue cepet-cepet lah, gak mungkin mikirin makan dulu. Ya gue salah sih guys. Dan itu udah dari kuliah sih. Jadi asam lambung itu kan gak bisa hilang. Jadi akan kambuh terus. Makanya sekarang harus jaga pola hidup dengan sebaik-baiknya biar gak kambuh lagi. Walaupun sempat kambuh beberapa kali kemarin. Oke, ya gitu lah. Terus besoknya nih terus di Korendi nih nelpon ngasih tahu kan di grup, guys Natia Sina masuk rumah sakit gitu, asam lambungnya kambuh. Terus ya udah enggak, terus gue ya terus gimana kok keadaannya gini. Gue inget baru ngabarin tuh jam 10-an. Iya jam 9 jam 10-an. Pokoknya gue udah masih makan ya kalau nggak salah di rumah sakit. Masih di masih lantai C itu lah sampai Mangga 2 ya square ya. Abis itu kita tetap latihan bertiga kan sambil tetap percaya kalau gue masih bisa gitu tetap ya. Gue percaya kayak ya udahlah nanti kan udah yang penting udah masuk rumah sakit gitu kan udah ditanganin dokter. Ya udah kita tetap latihan tuh sampai jam 10 di Mangga 2 Square. Terus nggak lama malaman lagi kayak dia ngabarin guys kayaknya besok kita nggak jadi lomba gitu. Soalnya aku benar-benar parah, disuruh dokter tuh benar-benar bed rest gitu kan. Kayak satu sisi tuh kayak sedih. Cuma satu sisi kayak yang gitu. Tapi besok kita lomba, konsepnya kayak udah matang banget. Udah matang, udah kostum baru. Udah properti cuy. Gila. Dan konsep dance juga. Dulu
Ya kita anaknya dulu yang bikin kita cocok dulu berempat itu maksudnya sama Amel juga ya, maksudnya awal Pink Panda kita tuh bener-bener gak mikir ya bakal terkenal apa sama sekali gitu, misalnya jadi kenal gitu, enggak. Kita tuh dari panggung ke panggung tuh memang pengen dinilai sebagai grup yang dance-nya bagus. Kita latihan tuh bener-bener fokus, semangat banget ya. Aku inget banget kamu pernah habis satu lomba gitu. Iya, aku tahu itu. Satu lomba nangis. Tiba-tiba kayak yang lain udah ayo gitu kan, udah turun panggung, udah apa lap-lap keringet dan apa, tiba-tiba kita mau pindah gitu, tiba-tiba ada nih satu orang ringkuk nangis, nangis jerit-jerit gitu kayak, Amel kenapa gitu kan, Mel kenapa gitu, gila aku kesel banget sama diri aku sendiri, aku salah gitu. Even kayak 2 gerakan doang, 2 apa sih 1 and 2 itu kayak gitu doang ya salahnya ya. Itu tuh nangis, sampai nangis kejer yang kayak sampai kayak gue ngatain diri gue sendiri kayak aku bego banget sih, kok lo bisa-bisanya salah. Ini nggak pernah salah pas latihan, kayak itu yang bikin kesel. Kayak gue udah capek loh ngeluarin maksudnya waktu, tenaga buat latihan itu, kenapa bisa ngelakuin hal yang harusnya nggak dilakuin gitu. Iya. Makanya biasanya nih di grup-grup aku sebelumnya, kalau misalnya kita lomba atau apa ada yang salah, tapi nggak say sorry ke grup, ngerti nggak sih, maksudnya salahnya kelihatan banget, aku akan kesel karena gini, maksudnya at least say something gitu. Sorry ya guys, tadi aku kurang maksimal jadi ini atau apa gitu. Tuh aku biasanya kayak suka ini. Nah karena dia udah kayak gitu, udah nangis duluan dan apa, oh berarti udah ngerasa bersalah gitu. Karena kan ya kalaupun aku yang salah, aku pasti sorry banget. Karena kita latihan berempat, maksudnya terus-terusan. Dan kalau salah satu kan penilaiannya segrup, jadi grup juga kena gitu. Tapi dia orang ya itu kayak dia langsung kayak jadi aku yang nggak bisa marah-marah, ya udahlah udah. Kalau justru orang kayak gitu aku sih kayak udah ya udahlah gitu. Takut ngecewain yang lain juga kan. Ini bukan masalah juaranya, lebih ke nggak enak ke teman segrup kita aja. Betul. Aku nggak pernah kayak maksudnya Pink Panda harus juara 1 ya. Pernah nggak sih kita lomba kayak gitu cuy? Kayak gitu nggak pernah sama sekali, sumpah. Iya, kita nggak pernah kayak harus dapat piala, harus walaupun juara kita selalu, 1. Walaupun kita selalu optimis ya, misalkan kayak Regis belum bayar ya, misalkan Regis talangin dari sini, Regis belum bayar, yaudah nanti pakai uang lomba ya, dipotong aja. Selalu kayak gitu, tahu dulu. Pede ya. Selalu pede ya, namanya juga kayak apa sih, kan omongan tuh doa. Jadi kita harus positif terus mikirnya. Tapi kan untung kejadian terus, karena menang habis itu. Menang terus ya. Menang terus ya, 3 besar lah gitu maksudnya. Selalu 3 besar. Karena anak-anaknya pada semangat gitu. Kayak perfeksionis gitu. Jadi cocok sama aku gitu. Maksudnya kita nggak ada satu orang yang kayak ngegenjot yang lain terus. Itu yang bikin grup itu mungkin menurut aku nggak langgeng ya. Karena betul. Satu orang terlalu effort, terus kayak yang ayo capek sendiri kan. Energinya buat habis buat keluar sendiri gitu. Sementara yang lain nggak. Kalau di Pink Panda tuh nggak gitu sih dari awal. Bahkan sebelum ngebentuk grup, waktu itu Vina belum ada ya. Iya, betul. Baru di sini dari Vina tapi dia nontonin guys. Dan waktu itu Vina belum ada, yang ada tuh Vela, Amel, dan 2 lagi. Berapa lagi? Satu lagi di Kalimantan. Sebelum ngebentuk Pink Panda, karena Pink Panda itu adalah grup terakhir aku. I wish, maksudnya emang grup terakhir kan waktu itu, karena aku udah capek banget nih dari 2010 guys. bikin grup banyak banget terus ya ganti-ganti dan ada ceritanya ya, ada suka dukanya sendiri pasti. Dan dukanya itu kebanyakan di mana ya kayak gitu. Kayak visinya beda. Jadi aku tuh kayak ngerasa berjuang sendiri. Anak-anaknya tuh kok kayak nggak mau effort kayak gitu. Jadi sebelum bikin Pink Panda aku chat panjang lebar nggak di grup. Panjang banget, kultum. Tahu kan kalau kultum maghrib kayak gitu tuh panjang. Aku bilang guys, hai, ini kita intinya aku nanyain ini serius, kita mau bikin grupnya apa segala macam. Kalau misalnya kalian serius mau segrup sama aku bilang kayak gitu. Aku tuh orangnya gini dan selalu serius, selalu apa anaknya tuh kayak apa ya, perfeksionis juga, pengen semua tuh ngelakuin yang terbaik, ini aku nggak mau tiba-tiba di tengah jalan kalian kaget atau gimana gitu. Intinya pengen ngelakuin yang terbaik lah ya. Terus kayak aku di situ sama Vela, karena aku juga masih lugu-lugu on. Aku chat Vela, kamu udah balas belum? Belum, aku udah baca lagi tapi. Terus udah nunggu Ciwindri tuh lebih tua dari aku kan, jadi dia lebih kayak oke deh, dia jawab duluan gitu. Aku bilang Ciwindri balas chat dong di grup. Dia balas, oke Kananda gini. Yaudah kita tinggal ikutin deh. Iya, oke kak gitu. Oke kak. Setuju gitu. Ya tapi nggak salah sih. Iya, berawal dari Amel dan Vela, terus sekarang tambah Vina, tambah Cipa sekarang. Gitulah guys. The best lah. Iya.
Oke. Capek juga ngomongin pink panda. Terus kenapa keluar? Kenapa Satu alasan gue keluar tuh waktu itu gue tuh udah kayak sebenarnya sebenarnya alasan gue keluar tuh ada 2. Itu kayak gue udah ngerasa beban dan gue waktu itu pengen pakai hijab, pengen jadi ustazah gue niatnya waktu itu. Cuman gak ada yang percaya deh Mel. Apalagi liat TikTok lo. TikTok lihat gak ada yang percaya. Jadi tapi pertama emang gue tuh itu gue ngerasa beban buat diri sendiri dan gue nggak mau ngebebanin tim gue kan. Jadi kayaknya gue udah deh gitu. Terus yang kedua itu karena gue kayak pengen berhijab. Tapi kalau pengen berhijab sih sebenernya gue udah dari kayak 6 bulan sebelum pink panda itu gue juga udah ngomong ke emak gue kalau nggak salah. Emak gue kalau nonton komen gue ngomong. Iya betul Nak Nur. Iya betul. Nur Nak Akmal gitu. Iya. Dan kita kaget banget. Gimana Vin pas tahu Amel mau berhijab Vin? Percaya tapi percaya ya. Apa nih terditit mau jadi saja. Enggak, tapi serius kayak semua tuh karena alasannya berkerudung ya. Itu kan sangat amat privasi dan agama betul. Gitu ya. Kan nggak bisa diutak-atik. Itu alasan yang mutlak betul. Yang bukan kayak misalnya gue mau pindah nih ke Kalimantan, nanti dulu dong pindahnya gitu kan. Nanti dulu baliknya Kanada, kalau misalnya mau ke Bali nanti dulu masih bisa gitu. Kalau misalnya alasannya hijab itu nggak bisa. Karena hubungan kita dengan yang di atas dan tiap orang punya momennya masing-masing kan. Jadi aku mikir mungkin Amel mau jadi cewek baik-baik gitu ya sekarang. Kita mendukung. Sebagai teman yang baik kita mendukung. Bener. Karena kita tahu Amel bukan yang gak baik sih, gak bisa diatur aja. Iya. Baik tuh bukan dari penampilan doang ya. Baik maksudnya ini. Tapi bebas aja kan. Jadi gak bisa diatur. Ketika dia mau berhijab siapa tahu misalnya mau jadi cewek yang bisa diatur gitu kan. Kayak waktu itu gue emang beneran pengen jadi yang mencoba, bukan pengen jadi baik ya, maksudnya pengen belajar gitu loh, bukan belajar agama at that moment ya. Iya, hanya at that moment. Iya. Gitu. Kayak gue ngerasa bertahan berapa lama? Setahun lebih loh berhijab. Iya, maksudnya kayak rata-rata, maksudnya teman-teman gue rata-rata yang berhijab tuh nggak nyampe setahun. Terus kayak gue bener-bener. Tapi lo nggak ngecontoh temen-temen lo kan? Enggak lah. Kayak gue bener-bener nggak clubbing, nggak. Iya beneran nggak ngerokok nggak. Ngerokok jarang banget beneran waktu itu pada saat jarang. Tapi berusaha. Gue bener-bener berusaha banget. Sholat nggak? Sholat tapi nggak serajin itu sih. Oke. Tapi lebih rajin lah. Iya tapi better gue soalnya sholat cuma ke lebaran. Tahun 2 kali ya nggak apa-apa lah. Gitu. Terus, nah kan orang taunya karena berhijab. Betul. Tapi kalau orang sekarang lihat kamu nih, katanya keluar pink panda gara-gara berhijab. Tapi sekarang kalau ngeliat Amel gak ada hijabnya. Jadi kan orang maksudnya alasannya gak valid dong orang lihat. Nah, gue juga bingung jelasin. Tapi kayak gue emang kayak ya sebenarnya ini alasan pribadi ya. Tapi kalau misalnya mau share juga boleh. Kalau enggak tapi gak alasan pribadi juga susah. Gue gak ada private sih orangnya. Iya. Cuma mungkin lu capek ditanya-tanya ya sekalian sekarang aja ya. Kalau gue alasan kayak lepas lagi kayak gue apa ya, gue pengen dance tapi tuh kayak pengen, dan emang genre dance gue tuh yang seksi gitu loh kan. Ya lu tau lah maksudnya. Iya. Kok gue jadi kayak terbatas juga nih sekarang. Terus kayak gue yang seksi itu gimana sih maksudnya? Yang pakai crop. Iya pakai crop. Maksudnya kan emang yang dari dulu kan beaches. Nah dari sebelum gue keluarin lidah ya gitu. Dari sebelum gue berhijab pun pakaian gue tuh udah semenonoh. Jadi ke Mangga Square pakai celana pendek, baju crop, kayak Mangga Square punya gue. Jadi gue nggak peduli kata orang gitu. Nah, terus kayak gue udah mencoba gitu kan, kayak menahan itu semua, kayak nggak clubbing, nggak ngerokok, nggak pakai baju seksi. Nah, tapi tuh kayak gue belum bisa deh gitu. Apa yang bikin lo mikir kayak aduh gitu, gue gak tahan banget nih, apa momen yang men-trigger lo? Yang sebenarnya gini sih, awal gue pengen berhijab tuh kayak gue pengen berubah jadi yang lebih baik lah, at least dari gue sebelum sekarang. Tapi gue ada satu momen dimana nyadarin gue kayak yang berhijab, gue nggak menjudge yang berhijab tuh nggak baik ya. Yang berhijab belum tentu berbuat baik juga. Ngerti? Iya, itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Maksud gue itu juga tuh kayak ternyata jadi tapi Mel, lu tuh jadi baik nggak harus lo berhijab dulu gitu. Lo bisa perbaikin sifat sikap lo dulu gitu, baru lo mengkerudungi supaya nanti ketika lo melakukan hal-hal yang salah, ini lo tuh tidak disalahkan. Ngerti. Karena, jadi kerudung lo tuh beban. Iya. Karena sebenarnya lo belum bisa
mengatur tindakan lo, tingkah laku lo, behavior lo belum ngerti. Betul, ngerti. Daripada hijab gue yang disalahin, mending gue balik lagi jadi diri gue. Ini bukan diri gue, lo mikir gitu. Mungkin belum ya. Belum menemuin yang 100% banget kayak buat berhijab gitu. Kemarin juga kan gue bilang kayak gue pengen belajar berhijab gitu. Kemarin waktu itu. Iya, waktu itu yang pas keluar Pink Panda yang mau jadi saja. Soalnya jujur waktu itu ya waktu itu Amel masih jadi asisten aku, bahkan dia tuh bohong depan aku. Dia tuh sebenarnya udah nggak pakai hijab kalau di luar nggak lagi kerja sama aku tuh dibuka. Tapi dia nggak berani ngomong Ci atau nggak dia manggil aku Ci ya. Ci, aku sekarang udah nggak berhijab lagi loh. Bahkan dia nggak cerita sama aku guys. Jadi dia kerja itu lengkap dengan kerudung. Terus ternyata di luar dia udah nggak kerudungan. Jadi pas kayak itu ya? Iya. Momen-momen terakhir terus kayak padahal aku ngerasa dibohonginnya kenapa? Karena gue kan sama lo emang temenan ya, deket ya. Kita deket banget. Gue nanya momen-momen gimana sih Mel awalnya lo mau berkerudung gitu. Gue nanya-nanya sama Mel. Karena gue sempat gue cerita juga. Iya, gue sampai mimpi. Gue beberapa kali tuh emang mimpi. Gue juga cerita itu ke emak gue. Kayak gue tuh mimpi. Gue tuh kayak ngerti gak sih? Kayak lo dibisikin. Kayak lo kayaknya udah cukup gitu dunia. Lo foya-foya. Ngerti gak sih? Kayak gue juga cerita itu ke emak gue. Emak gue juga emang dari dulu kan, kalau mama gue kan pengennya gue tuh berhijab. Soalnya gitu. mama kamu juga berhijab ya? Iya, mama aku soalnya juga berhijab kan. Cuman kayak aku bilang ntar aja deh, kayaknya ntar aja. Terus sampai aku cerita, terus mama aku juga bilang itu udah dikasih petunjuk kali namanya, katanya gitu. Udahlah berhijab aja. Terus ya udah tuh nyoba-nyoba. Sampai saking gue niatnya ya, gue tuh berhijab. Abis itu 2 minggu kemudian gue rambutnya dibotakin. Gue literally gue gunting rambut ngasal sebotak. Kalau ada fotonya ini, nggak ada, bercanda. Iya, tapi berarti itu menunjukkan lo niat banget. So, kayak, karena kan rambutnya mahkota ya buat perempuan. Iya, jadi kalau dibuka gampang banget. Menguatkan niat kamu waktu itu untuk berhijab. Jadi ya maksudnya adalah ketika waktu itu emang kamu 100% bukan karena pelarian atau karena apa berhijabnya, karena pengen dinilai baik atau enggak, emang pengen. Enggak, emang pengen. Tapi membukanya pun kembali ya karena atas berbagai pertimbangan juga. Betul. Ya. Kira helpnya gue jadinya. Ya gitu. Intinya sih aku waktu itu ngerasa kayak aku tidak mengenal siapa lagi, karena kan aku diceritainnya sama dia yang maksudnya yang bukan yang bagus-bagus aja. Maksudnya aku taunya karena diceritain ini itu, tapi tiba-tiba di belakang dia juga nggak jujur sama aku gitu. Jadi gue ngerasa kayak dibohongin juga waktu itu. Oh, jadi seperti itu. Yaudah. Mending lo kalau ada apa-apa cerita, toh aku orangnya juga paling aku tipe yang bukan ngejudge kan, tapi nanya. Kenapa gitu. Lo takut duluan ya gue tanya ya. Kayak dia nanya kayak di BAP. Kalau yang pernah di BAP polisi ada yang barusan. Oh iya barusan si Abai. Tapi gak ngaku. Oke. Iya. Terus ya gitu ya. Itu kayak di BAP gitu. Jadi kayak iya, gue nanyanya baik-baik ya. Jadi kenapa? jujur sulit gue. Iya bener, julid itu adalah jujur sulit. Julid itu jujur sulit gitu. Tapi sekarang setelah kembali lagi, maksudnya itu kan itu waktu Amel kerja sama aku yang dulu sebelum break ya, sebelum nggak kerja. Sekarang setelah kerja lagi, aku bilang sama Amel, apapun harus cerita. Mau itu baik, enggak, mau lo nantinya dimarahin, mau lo nanti diomelin atau gimana, pokoknya harus cerita. Aku nggak mau tahu dari orang lain, karena kerjaan kita itu basisnya juga kepercayaan loh. Iya. Gue apa sih yang nggak percaya sama lo? Misalnya kayak lu bawa ATM gue kasih suruh belanja. Buat yang mau tahu pin ATM komen di bawah. Kurang ajar. Harusnya malah gak boleh. Iya kan, maksudnya jangan terlalu gitu. Tapi gue percaya sama lo. Maksudnya kayak ngasih ATM dia, Mel belanja nih gitu, pakai ATM aku kasih tau pinnya. Walaupun sebenarnya gak boleh, karena takutnya ya gak semua orang bisa dipercaya. Bener. Sedekat-dekatnya orang, let's say sekarang kayak pacar. Iya pacar. Pacarnya dibelanjain ATM-nya. Oh itu. Ya itu mah gila. Iya kan gitu. Cuman aku emang orangnya rumah lah. Cuman aku emang itu mungkin kejelekan aku juga ya. Kalau udah terlalu percaya, jatuh sampai deg-degan, gak usah grogi dong. Ya, anjir, iya. Kalau misalnya gue sudah percaya sama orang, gue tuh segitunya. Makanya ketika lo misalnya bohong sama gue apapun itu, gue tuh juga segitunya. Ngerti gak? Ngerti? Ngerti Bu Guru? Gitu. Sekarang sih udah enggak sih, dia belum, so far sih gak pernah bohong lagi ya. Tahu ya. Jangan nyampe aja deh. Gak tahu kalau Randy Prince tahu sesuatu yang aku gak tahu. Scorpio komen di bawah, suka bohong gak? Kayaknya Scorpio jagonya bohong gak? Iya, Scorpio tuh jagonya. Sumpah deh, geng Scorpio harus
Komen, bantuin gue. Ya kalau bohong-bohong kecil misalnya, aduh, gue telat bangun. Apa? Aku tadi kentut barusan gak ngaku, kasihan Cinanda bawa sama Korendi bawain kentut tapi siapa yang ngaku. Nah itu gak apa-apa yang kecil-kecil kayak gitu. Udahlah ya udah sering kayaknya dia bohong gitu. Maksudnya yang gede-gede gitu. Apalagi masalah kepercayaan gak boleh sama sekali ya. Ya betul. Itu juga mungkin tips buat teman-teman yang mau jadi personal assistant. Sebenarnya banyak tahu yang sebenarnya pas aku gak ada asisten tuh banyak banget yang mau jadi personal assistant. Itu salah satu kunci yang menurut aku kalian harus bisa dipercaya. Tapi kalian tuh kayak jangan asal mau doang gitu. Kayak gue ngeliat pas lo buka lowongan juga Rani sempat cerita kayak yang bener. Kayak lo nggak tahu men kerja di balik ini tuh kayak lo nggak ngerti gitu. Bener. Ya jangan cuman mau doang. Kayak misalnya pengen jadi editor dia, mau dong jadi editornya. Tapi aku nggak bisa ngedit Kak. Lo jangan jadi editor, lo jadi tukang sota. Salah banget gue. Iya guys, itu sering banget ya, bukannya nyindir atau apa, enggak, inilah yang terjadi pada kenyataannya ya. Betul. Banyak banget misalnya mau apply gitu, Kanat masih butuh ini enggak apa namanya, misalkan pekerja apapun deh, misalnya butuh editor atau apa, tapi aku nggak bisa ngedit, gimana ya? Kan kita juga bingung gimana gitu. Tapi aku nggak ada yang bilang tapi aku nggak bisa apa-apa Kanat. Terus gimana gue mau masukin jadi apa gitu, maksudnya kerja di rumah aja. Kalaupun maksudnya kalian pengen sesuatu, pengen kerja atau apa segala macam, at least make sure ya kalian punya skill yang dibutuhkan gitu. Walaupun nggak sekolah di situ atau nggak kursus atau nggak ngerasa ahli di situ, at least ada kemauan belajar. Jadi at least punya bekalnya gitu. Nggak usah 100%, tapi kayak at least 30% apa yang nunjukin kalau kalian anaknya mau usaha dan belajar. Sebenarnya kita juga ngeliat itu ya. Betul. Nih anak mau belajar terus, nih anak bisa berkembang terus. Kayak gitu ketika kita nge-hire orang, HRD pun kalau ditanya kenapa nge-hire ini dibanding yang sok jago, dia akan lebih milih orang yang mau belajar. Kalau yang sok jago itu dia biasanya akan membatasi diri dia, kayak ngerasa udah puas gitu. Tapi kalau yang mau belajar ini dia tidak membatasi diri dia, dan dia terbuka terhadap apapun. Kamu ini ya, kamu ini, dia akan mau gitu. Itu lebih gampang diajak kerja kayak gitu. Betul. Gitu guys. Itu deh. Itu kenapa kalau di Jepang itu nggak mau kerja sama orang yang golongan darahnya B. Saya B anjir. Karena B itu suka, B kan bener kita pernah bahas. Iya. Yang di prioritasnya itu O. Yang nggak mau dikerjasamain, ya maksudnya yang susah diajak dealing with itu B. Ego tuh egois. Apa? A. Belum ngecek. Belum. Kata mama sih B. Kata B. B itu punya idealisme sendiri. Sama mama gue. Oh iya. Jangan-jangan kalian saudara. Iya, aku juga B. Gitu. Maksudnya personalitinya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau, siapa tahu gitu kalian sekarang nontonin YouTuber favorit kalian. Menurut aku sih rata-rata orang butuh ya personal assistant. Rata-rata punya. Mau kemanapun aku pergi ketemu sama teman aku siapapun itu, let's say Andovi. Itu si Bella itu sampai suka Bella. Sampai dia yang pusing, Andovi makan apa tuh dia yang pusing, yang ngatur makanannya, mesenin sayurnya dan segala macam. Gue tau hai Bella gitu. Hai Kak segitunya Bella. Gitu, maksudnya tangan kanan lah personal asistennya dia itu. Berarti itu apa? Harus percaya. Betul. Jadi kalian pertama itu gimana cara komunikasinya yang pasti. Nggak mungkin kalian bisa dipercaya jujur tapi nggak bisa diajak komunikasi, susah. Iya sih betul. Karena kita bakal butuh diskusi. Let's say kita di mobil berdua Mel, OTW jauh di mana, gue pasti butuh temen yang diajak ngobrol dan diskusi. Dan Mel nanti ini gimana ya? Apa aja kayak kita obrolin gitu. Random banget yang ada di otak kita aja kita keluarin. Even gue bertengkar sama Randy pun gue suka cerita Amel gitu. Gimana Mel menurut kamu? Atau kalau Amel lagi ada di tengah-tengah di antara kita berdua lagi berantem, enggak gitu Mel, gini. Enggak Mel, tadi kamu lihat kan? Jadi dia kamu lihat kan? Jadi kayak gue nggak mau pembela siapa-siapa nih, yang gue lihat aja nih dua-duanya salah gitu yang gue lihat. Ya komunikasi, terus harus bisa dipercaya, dan pasti mau belajar harus gercep juga. Ketika dikasih tugas apa, jalanin gitu dengan kemauan. Gercep ya. Karena biasanya ya kerjaannya pasti banyak. Betul. Oke, itu ngomong suka dukanya apa sih? Tapi udah ya tadi berarti ya. Sukanya kan kayak ya gue bisa ketemu, maksudnya nambah wawasan sih. Sebenarnya tuh nambah wawasan. Terus kayak gue tuh bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu pinter. Basic. Terus
Sekarang jadi bisa ngajarin gue. Jadi gue sekarang bisa ngajar Natya Sina. Maksudnya enggak gue. At least di Taiwan bisa naik taksi sendiri. Oh, jangan salah, gue pernah nih ke Taiwan sama mereka. Gue ada lupa bawa kaos kaki dia. Enggak lupa ditinggalin di kaos kaki Taiwan. gue guys. Terus lagi mau syuting. Udah mau syuting, gue ceritain aja nih ya. Lagi mau syuting, kaos kaki aku mana Mel? Tadi di kantong dengan PD-nya. Dicari di kantong enggak ada. Apa aku tinggal ya di toilet gedungnya di toilet mall sebelum ini. Naik taksi lah gue. Cuk pakai duit khas Taiwan apa duitnya gue lupa. Apa duit Taiwan? Dolar. Itu pokoknya gue udah ngomong bahasa Inggris, bapaknya nggak ngerti. Udah gue tunjukin aja tuh pakai maps IKEA yang di sono kan. Gue cari ke IKEA, sebelah IKEA ada mall. Ya udah gue cari. Kata gue nih toko apa ya kaos kaki ya biasanya. Oh iya. Terus gue liat ada logo satu brand ini kayak jual. Saking pinternya Amel bahasa Inggris bilang sak. Gue ketinggalan S-nya. Nyari sak kemana-mana dia. Iya, gue tanyain orang-orang, terus orang-orang sana juga tapi nggak bisa bahasa Inggris. Maksudnya Taiwan juga ternyata ini apa sih bahasa Inggris itu beda. Iya. Kayak aku pakai Google Translate gitu loh. Juga nggak ngerti. Dia nggak ngerti juga. Iya. Terus aku tunjukin aja barangnya. Gue ambil kaos kaki gue. Iya, tapi datang-datang nyampe ini Ci, celana bayi. Jadi gue gunting jadi kaos kaki. Lagian salah mbak-mbaknya lah, orang udah mananya pakai Google Translate, yang datang celana bayi. Anjir. Bahannya sih sama bahan kaos kaki ya. Terus digunting deh. Bukan apa-apa, masalahnya waktu itu bukan masalah fashion doang. Waktu itu kita mau Amazing Race, lari-lari keliling mall. Aku pakai sepatu, kalau nggak pakai kaos kaki kan lecet. Betul. Dan di mall itu kenapa di mall itu nggak ada dagang kaos kaki ya sama sekali. Itu mall gede. Taiwan deh, itu mall gede. Iya, itu mall elektronik. Mohon maaf, lo cari Transcend, Harddisk lengkap. Di atas tuh kayak ada toko sepatu gitu loh, kayak Nike. Ya biasanya kalau di sini kan ada sport station tuh ada kaos kaki, ada ini aneh deh. Di sana nggak ada. Ini hati-hati guys kalau ke Taiwan. Iya, hati-hati kalau ke Taiwan deh. Tapi Sing Futangnya terbaik. Sing Futangnya the best. Sing Futang endorse. Nomor 1 terbaik di Taiwan. Nanti ada sini. Jadi sebelum nyobain Sing Futangnya di sini kita udah di Taiwan. Itu enak banget. Makanya itu dia enak, sukanya juga jadi personal asisten. Diajak jalan-jalan keluar kota, keluar negeri gratis, pulang-pulang bawa oleh-oleh. Di sana gue dapat uang jajan, megang dolar, anjay. Gaya banget. Rich gue di sana, bisa naik taksi. Terus nyobain Sing Futang. Waktu itu inget gak random banget. Kita nggak tahu itu Sing Futang. Kita lihat orang ngantri kayak di hall apa sih di apa ya? Simenting. Iya, kota Simenting gitu. Kayak Myeongdong Korea lah. Jadi Myeongdong terbuka gitu, shopping open apa sih namanya? Open space shopping. Jadi banyak stores gitu. Tiba-tiba antreannya panjang. Terus kita bolak-balik kan lewat. Ini apaan sih orang ngantri? Kenapa sih gitu? Kita ikut aja ngantri guys. Padahal itu belum tahu jualan apa. Itu jualannya belum tahu karena jauh banget dan tokonya ketutup. Sampai kayak 10 antrian lagi baru noleh. Boba. Ya udah ngantri Sing kan. Futang dan bedanya tahu nggak sama yang di sini apa? Itu benar-benar dibuat di depan kita gitu, nggak ada kaca, nggak ada batas-batas kacanya sama sekali. Jadi benar penggorengan gede, bobanya di situ dan kita benar-benar kayak bisa gini. Itu benar aroma bobanya buset. Waktu itu belum corona sih, jadi itu belum corona ya. Waktu itu belum corona. Itu kalau sekarang kayak udah ditampar ya. Ditampar amat. Terus ya gitu sih. Itu suka-suka. Dukanya deh. Dukanya Anda akan berkurang waktu mainnya dengan teman-teman Anda. Itu dia. Maksud sih, padahal gue kenal sama teman-teman lo juga. Lewat chat. Iya. Makanya aku tuh suka teman-teman gue nih. Misal maaf nih ya teman-teman gue, kalau misalkan gue menghilang, gue tuh bukan menghilang. Gue tuh banyak kerjaan. Terus kayak kadang tuh kayak misalkan suka skip gitu, misalkan yuk kesini yuk malam ini gitu. Kayak aku nggak ngelihat grup, soalnya kan handphonenya kan. Atau ngeliat pas udah jam 10 udah tepar. Iya udah tepar. Iya. Bener-bener kayak. Terus juga kayak apa ya? Itu dia sih kurang main. Maksudnya kalau teman-teman aku kan kayak ada juga yang pengangguran gitu kan beberapa. Jadi kayak mereka enak gitu main. Cuman kalau aku ya itu kurang main aja sih. Itu aja. Oh oke. Dukanya. Kalau mau pacar setiap hari ketemu wajib makan malam.
Oke, jadi teman-teman Amel denger kan, jangan ngajakin Amel main. Itu dia, gue udah tahu jawabannya. Bukannya gue ngasih tahu. Bukan ngasih tahu. Oke Mel, lu boleh. Oke Mel, lu boleh main, enggak. Boleh main gitu, lu boleh pulang cepat gitu, enggak. Dengar, jangan ngajakin Amel main, enggak deh. Gue baik tau sama teman-teman Amel, misalnya video callan gue yang nyapa. Hai guys, kalian ngapain? Sampai teman-teman gue tuh kan emang SD, SMP, SMA tuh pada subscribe dia, pada follow dia. Jadi tuh kayak lu gimana nanti Sina gini. Lu kayak dekat banget lo ngomongnya lo, gue bilang gitu. Ya, mentang-mentang karena udah video callan kan. Jadi kita suka pada nanyain dia gitu. So sweet. So sweet. Bahkan temen ya udah deh, itu aja sih. Apalagi sih yang mau kita bahas. Terus kalau misalnya gaji gimana lo, puas gak? Naikin lagi lah, gila lo 150 juta kayak anjuran Nikita Mirzani. Anjay, orang gila. Bercanda. Doain rezeki gue 10 kali lipat itu. Makanya brand cepet masuk yang banyak. Enggak deh, 20 kali lipat deh. 20 kali lipat. 100. Amin. 100 kali lipat dong. Tapi lo bener-bener gak tidur kayaknya sama lo, gak libur. Gak libur gak apa-apa deh. 150 juta 2 bulan gue dapet rumah deh. Amin. Gue aminin. Aminin dulu aja kan. Tapi juga namanya doa ya kan. Iya, amin. Gaji. Iya. Gaji cukup lah. Bisa setiap bulan bisa beli sepatu satu, bisa belanja. Sedih banget. Masa sedih itu sih sepatu yang sepatu yang ada mereknya dong, sepatunya Nike. Saya ayang gue aja gue beliin Puma anjir. Gue ngalahin lu nanti, jangan dong. Itu mah masa asisten lebih kece daripada ininya. Terus kayak bonus-bonusnya yang kayak misalkan gue di link itu kayak tadi misalkan gue di link brand, terus kayak di link brand terus kayak gue ngebantuin apa segala macamnya. Lo dapet. Iya, gue dapet gitu. Bonusnya gitu. Jadi kayak banyak plus-plusnya gitu, kayak pijet. Tanda. Secara gak langsung berarti dia harus membantu goal sama brand. Jadi begitu. Iya, itu dia. Makanya gitu, guys. Buat brand-brand jangan lama-lama ngasih kabarnya. Kalau gue udah kasih red package ya. Tanda bapak brand. Ibu brand. Ibu brand. Jangan doang bapak doang. Ya juga. Ya pokoknya ya kita kan growing sama-sama. Kalau misalnya aku juga prinsipnya kayak gitu, nggak pernah nganggep yang kerja sama aku tuh orang lain gitu. Kalau misalnya akunya lagi banyak rezeki apa, pasti aku bagi. Kayak baju atau apa, itu dia. Tas. Itu ketinggalan suka-sukanya. Sebenarnya tuh banyak sukanya. Itu kalau misalnya dia dapat endorsan nih. Ya kan kamu suka dapat endorsan, terus misalnya sepatu misalnya dapat 4 gitu ya. Mel pilih Mel satu yang mana gitu. Ntar yang lain nomor 38, yang satu lagi nomor 40 anjir. Punya gua. Itu untung nantinya kayak bingung. Baju kadang makeup, kayak kalau makeup kan foundation suka banyak shade. Terus ini Mel ambil yang gelap shade-nya. Yang dia suka. Masa gua terang abu-abu gua tuh. Iya. Gitu. Itulah banyak lah pokoknya dapat. Mau jadi asisten aku? Langkahi dulu mayat Amel. Tidak mungkin, Anda tidak akan berani. Amel aja kalau aku marahin masih takut kok dia. Tadi baru dimarahin sebelum podcast. Dikit. Takutnya dikit kan karena bos. Soal apalagi kalau Amel digabungin sama Rani kurang ajar tuh. Amel sama Rani. Rani tolong kalau edit ini tolong nanti tambahin muka lu. Nanti ya Rani podcast ya selanjutnya. Iya, selanjutnya editor. Iya, editor. Kalau kan Oke, pekerjaan tersulit yang bikin lo tuh kayak aduh gue nggak bisa lagi deh di sini. Apa sih momen yang paling kayak ya lo rasa sulit untuk dilewati, yang bikin lo kayak aduh gue nggak mau deh besok kerja lagi dulu deh karena ada hal itu gitu. Ini sih kalau kita lagi padet banget. Terus kan maksudnya setiap campaign brand kan otak kita kan dikuras ya kasarnya ya. Maksudnya kan kita gak main asal foto, gak asal bikin video. Itu ada storyline. Terus belum juga mikirin caption kayak yang video vlog kamu tuh ngejelasin kan. Maksudnya belum nungguin baru satu, belum nungguin revisi. Akan ada revisi biasanya karena kita udah buat idealis versi kita dan biasanya followers kita maunya gimana. Tapi brand maunya yang lain. Berantem lah. Ya, berantemnya baik-baik ya, komunikasi. Tapi maksudnya kita bilang berantem ya. Iya, kita bilang berantem bentrok biasanya bentrok karena beda ini kan. Padahal kan itu untuk engagement juga kan, untuk brandnya sendiri loh padahal. Iya, maksudnya kita yang tahu karakter followers kita gimana. Kalau kita ngupload foto yang kayak gimana biasanya lebih disukai sama followers. Tapi tiba-tiba brand mintanya yang lebih mentingin produknya lah, yang lebih gede, lebih angle-nya lebih
kitanya mau kayak ibaratnya sejelek apa brand nggak peduli yang penting produknya gitu. Tapi ada juga beberapa brand yang kayak santuy gitu ya. Mostly enak kok gitu. Tapi ada aja beberapa yang kayak gitu, yang itu yang bikin pusing ya. Iya, itu yang bikin pusing sih, kayak aduh maunya gimana lagi sih gitu. Itu yang paling susah. Sebenarnya nggak susah dong sebenarnya. Ya kan pasti akan terlewati. Karena itu kan nggak, itu kalau lagi padat numpuk kan itu jadi kayak aduh yang mana dulu nih gitu. Terus kayak semuanya deadline-nya barengan nih, itu sih yang kayak bikin aduh gitu. Kalau sekarang kita mau siapin MV ini kan capek banget. Tapi lu seneng nggak? Project gede ini maksudnya kayak pusing. Tapi itu karena bukan masa gue bilang karena bukan kerjaan brand. Enggak, karena karena apa ya? Karena ini project sendiri kali ya, yang kayak gue anggap juga ini kayak project gue sendiri juga. Jadi kayak gue happy gitu, maksudnya gue bisa menuangkan apa yang ada di otak gue. Kayaknya ini bajunya bagusan ini bajunya bagusan ini gitu. Bisa bantuin dia gitu, kayak happy gitu, capek tapi happy. Tapi to be honest, you're a very good fashion stylist. Of course. Sorry. Ulang. Of course. Dia kalau misalnya kalian suka lihat OOTD aku pada suka itu Amel yang pilihin. Gak mungkin dengan Randy Pritz atau Raka. Apalagi Rani, bajunya aja gak ganti tuh seminggu. Rani atas bawah kotak-kotak sama belang-belang biasa. Dia tuh lebih hafal baju aku sama tas aku sama barang-barang aku yang lain. Jadi kayak ini tiba-tiba ini kayak aku punya ya warna itu, aku punya barang itu ya. Dia lebih hafal. Jadi aku seneng kalau misalnya mix and match, mau ke event atau mau foto atau apa, aku serahkan pada dia. Begitu. Dia fashion stylist aku juga. Nanti beberapa outfit di step by step IDMV juga itu atas campur tangan Amel dia gitu. Ya siapa tahu nanti kan amin. Gue dukung lo kalau lo kerja sama fashion brand. Iya kan? Iya, why not? Siapa tahu kan gitu ya. Ya tapi nanti setelah kita ini ya, setelah aku nikah misalnya butuh break gitu, baru lo boleh. Kalau sekarang lagi sih nggak boleh. Nggak boleh gitu masalahnya. Jadi nanti sabar ya fashion brand di luar. Canda. Amin. Oke, terakhir. Apa itu? Ada yang lo mau sampein nggak ke teman-teman yang nonton? Buat yang mau nonton, ulang. buat yang nonton, terus kayak karena beberapa teman gue buat yang mau nonton lagi. Oh ya salah, buat yang nonton. Buat yang nonton. Yang kayak kalian tuh passionnya misalkan ngerasanya di dunia entertain, di dunia kreatif, kayak dunia inilah. Dunia ini, maksudnya di dunia kita gitu. Maksudnya kayak pikirin lagi, karena itu gak gampang. Dan make sure kayak lo tuh happy ngejalaninnya. Karena sebenarnya kerjaan semuanya ada susah enggaknya gitu ya. Mestinya ada enak enggaknya gitu, sama gitu. Cuman ini tuh bukan badan lo doang yang capek, tapi tuh otak lo. Setiap hari tuh bisa dibilang dikuras ya. Maksudnya kayak nggak dikuras pun kayak suka muncul apa gitu, lo udah siap nggak dengan itu gitu. Iya gitu. Kadang lo punya ide malam-malam juga. Cici aku punya ide kemarin ini pas lagi malam-malam gitu. Sama ini sih mungkin karena misalnya nih kayak di dunia kayak gini, kamu akan keseharian kamu itu akan tergantung sama orang yang kamu ajak kerja. Let's say kamu kerja sama aku, ya kehidupan aku emang jujur gini-gini aja atau ya nggak ada yang spesial banget lah. Maksudnya aku juga yang gimana. Tapi ada orang yang mungkin kamu let's say si A, content creator A, yang kehidupannya dia kayak gimana, ya dari situ aja kamu udah bisa lihat kalau kamu mau kerja di sana, make sure kalian cocok gitu. Ngerti nggak sih dunianya itu? Atau nggak bisa menyesuaikan lah kamu. Misalnya kamu juga nggak orang yang seperti itu, tapi kerja sama orang ya harus ngikutin lah, maksudnya alurnya dia. Kalau misalnya kalian enak ya Kak Amel kerja sama Kak Natia gini karena kita di sini lebih ke keluargaan sih. Aku nggak pernah nganggep orang kayak pesuruh gitu, atau nggak lo ini ya ambil ya, enggak, pasti tolong dong gitu. Atau nggak ya kita kayak sama-sama gitu, kayak satu project yang kita kerjain itu tuh kayak project sama-sama ya. Jadi kayak tukar pikiran dan segala macam gitu. Kalau di luar tuh belum tentu ya. Maksudnya di dunia entertainment yang lebih kejam itu benar-benar kayak yang anjing lo ya apa lo gini kayak gitu ya. Banyak gitu yang di luar sana tuh kayak
disuruh tuh benar-benar kerja tuh benar-benar kayak pesuruh disuruh gitu. Iya, kita sudah banyak melihat ya, kayak benar-benar bawain tas, HP terus yang benar-benar kayak yang ini dong, ini kayak gitu-gitu. Misalnya kalau aku sih pas misalnya aku lagi nggak apa, Mel storyin, kita storyin atau ya maksudnya itu hal basic lah. Iya. Kalau itu. Tapi sebenarnya kayak ya komunikasinya selama komunikasinya enak selama gak sih? komunikasinya enak sih sebenarnya enak-enak aja. Satu lagi. Apa? Nggak boleh baperan sih. Iya itu dia. Kerja di nggak bisa baperan. Kalau kalian sensitif dan aduh gitu kayak susah. Maksudnya gue nggak bilang di sini lu nggak boleh ngeluh ya. Ngeluh boleh tapi cukup lu buat lu aja ngeluhnya. Karena kita dealing sama hal-hal yang kita nggak tahu juga setiap harinya gitu. Kayak aku ketemu misalnya klien yang rese atau ketemu kejadian-kejadian di luar ekspektasi apa segala macam, aku pun masih belajar gitu kan mengatur emosi aku gitu. Jadi dunia ini emang tidak terprediksi, tapi di situ serunya, challenge-nya di situ. Tapi serunya. di situ sih emang kayak tiap hari kita selalu ada aja gitu yang baru. Ada yang mau disampaikan ke gua? Siapa tau mau minta maaf, kesalahan lo banyak. Anjir. Gua nggak nyadar dia. Maafin pas lebaran. Kan yang lebaran gua. Oh iya. Lebaran lu masih lama. Masih kan gua juga depan, lebaran lu. Gua juga setiap lebaran. Gua sibuk. Buat nanti ntar kalau lebaran kasih ampaunya yang banyak ya. Double dong lu. Chinese New Year kemarin lu udah gua kasih ampau. Dikasih ampau. Jadi lebaran gua juga dikasih ya. Tolong. Bercanda. Gua kasih baju tahun lalu ya. Iya, kasih baju kaftan. Tahun ini mau lagi. Bikini aja tolong, soalnya kaftan terlalu gerah. Buat mak lo, bukan buat lo kaftan. Bikininya? Bukan lah. Ambo mau dikasih bikini. Nggak dirobek itu akte lu. Enggak, buat lo. Anjir gue gak bisa, anjir cringe banget. Emang gue nyuruh yang cringe kan? Enggak, gue tapi kayak gue gak bisa. Cringe ya, siapa tau ada yang mau disampein. Kayak apa ya? Ini boleh gak mukanya pada belakang dulu? Gak bisa. Ngomong sama punggung. Apa ya semoga kita terus tetap berteman, bekerja sampai kayak lu apa ya, Power Ranger. Sampai kayak ya lu nanti menikah sama Randy juga. Sampai punya anak lo yang ngurusin ya. Babysitter dong gue ya tuh. Pokoknya sampai lo tidak membutuhkan gue lagi gitu maksudnya. Wow. Enggak juga sih, bercanda. Bohongan tadi. Enggak, semoga kita tetap bisa berteman walaupun nanti kayak misalkan lo udah nikah, udah punya anak dan udah kayak menikmati hidup lah, kayak kita tetap berteman gitu, walaupun udah nggak kerja lagi gitu. Tetap kayak basicnya dari awal kita juga temenan ya. Yes, betul. Buat Amel dari gue. Padahal gue nggak minta, tadi lu gue minta. Gue membalas. Buat Amel, pokoknya thank you, dalam setiap perjalanan gue beberapa tahun terakhir, either itu sama Step by Step, sama Pink Panda, sama gue sendiri, itu ada lu yang bantuin capek-capek, nggak tidur juga, bangun pagi, milihin outfit gue, ikut pusing dan segala macam. Gue nggak akan lupa itu. Gue tahu misalnya gaji yang gue kasih ke lu tuh itu hanya simbol, tapi tidak merepresentasikan rasa terima kasih gue ke lu. Anjay. Ya tolong di kontak yang butuh puisi gratis. Natasha is the sweetest person alive. Google. Kata Amel ya, orang baik tuh gak ada yang bilang dirinya baik. Iya anjir, orang baik tuh gak ada yang bilang dirinya baik. Dia doang yang bilang dirinya baik. Lu setuju gak? Orang-orang pada bilang tuh kayak gitu, orang baik gak akan bilang dirinya baik. Tapi kalau orang baik nyadar dia baik, gak apa-apa dong. Kayak gue nyadar gue baik. Daripada gue nyadar gue jahat, gue nyadar gue baik gitu. Ya benar juga sih, tapi ya udah. Kalau kalian setuju komen dulu. Oke guys, itu dia podcast hari ini. Jadi kenapa jadi gitu ngomongnya? Jadi semoga gak ada lagi kesimpang siuran atas berita Amel keluar dari Pink Panda. Kenapa Kak? Dan sampai kenapa masuk Amel koran ya soalnya? Sampai masuk koran. Capek nggak koran itu Tribun? Ayo anjing. Tribun News. Fauna juga. Astaga. Kenapa Amel keluar Pink Panda dan segala macam udah kita bahas semuanya di sini. Dan kalau misalnya kalian seperti yang kita bilang tadi ya, pengen bercita-cita jadi personal assistant seseorang, atau dengerin lagi podcast dari awal, kalian catat apa yang dibutuhkan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dimiliki dan tidak boleh dimiliki dan segala macamnya. Ya semoga intinya ini mah cuman kita ngobrol aja sih ya. Ya udah. Semoga gue tidak menginspirasi kalian ya. Terima kasih. Bye. Bye.